Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah. Jangan pernah kalian menantang untuk berjumpa dengan musuh. Padahal kalau seorang berjumpa dengan musuh, ia terbunuh, statusnya apa? Mati syahid. Yughfaru lisyahid kullu dhanb illa dain. Diampuni seorang yang mati syahid semua dosanya kecuali utang. Kurang apa keutamaannya? Tapi Rasulullah melarang kita untuk menantang musuh. Kenapa? Karena seorang ketika sudah berada di medan perang, dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Mungkin saja dia tersayat pedang yang dia tidak kuat untuk menahan sakitnya dan dia memilih untuk mempercepat kematiannya, bunuh diri. Yang kata Rasulullah, bal huwa min ahli nar. Itu penduduk neraka, penghuni neraka. Atau seorang ketika melihat jumlah musuh lebih banyak, dia berlari dari medan perang, tawalli yaumiz zahaf, ini diantara mubiqat, dosa yang membinasakan. Allah berfirman di suratul Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang-orang beriman, jika kalian sudah berjumpa dengan musuh, jangan ada yang mundur. Siapa saja yang berlari dari medan perang ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kecuali orang-orang yang berlari dari medan perang mundur untuk bersatu dengan faksi-faksi jihad yang lain. Artinya dia mengatur strategi serangan balik yang lain. Syahid. Kemudian kata Rasulullah, jangan kalian menantang untuk berjumpa dengan musuh. Jangan pernah menantang untuk berhadapan dengan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha al-afiyah, dan mintalah kepada Allah supaya selalu dilindungi. Makanya kalau kita rasakan kita lebih betah di rumah daripada ke mall, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada manusia-manusia yang Allah uji nggak bisa diam di rumah. Ada. Pokoknya nongkrong. Mau ngapain kek? Mau hitung bintang di langit, ikan di lautan, pokoknya keluar dari rumah. Ini musibah. Ibnul Mubarak rahimahullah, sahabat-sahabatnya ini sering healing. Paham healing? Piknik. Iya. Istilah anak-anak milenial. Mereka sering piknik, minimal keluar kemana kek, ke Alfamart kek. Yang penting keluar. Ibnu Mubarak, beliau selalu masuk ke dalam kamarnya dengan kitab-kitabnya. Sahabat-sahabatnya bertanya, ala tastauhish? Engkau gak merasa asing, gak merasa sepi, gak merasa ditinggal orang-orang. Fear of missing out, paham gak? FOMO. Merasa gengsi sama orang-orang. Orang-orang sudah sampai, wah udah. Dan seterusnya, Anda biasa-biasa aja. Kata Ibnu Mubarak, kaifa astauhish wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin aku merasa tersendiri dan asing, merasa bosan sementara aku terus bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Manusia-manusia Allah beri taufik. Majdub istilahnya. Istilah orang-orang sufi, majdub. Yang kecintaannya kepada dunia ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya dijaga, penglihatannya dijaga, gerak-geriknya dijaga, kemana kakinya ia melangkahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada derajat ini? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Terus jaga salat yang wajib, kemudian sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Jaga amalan-amalan yang wajib, sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Inilah yang akan mengantarkan seorang kepada maqam al-wilayah, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan adik-adikku di sini yang masih Allah berikan kesempatan untuk belajar,
belum disibukkan dengan urusan dunia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum harus punya uh, apa namanya? Grand map. Uh, apa ya namanya ya? Perencanaan hidup di dalam menuntut ilmu. Punya target. Dan di antara yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ma baqiya lana mimma alimna illa ma hafidna. Tidak ada yang tersisa dari apa yang pernah kami pelajari, apa yang kami ketahui, yang tersisa tidak ada kecuali apa yang pernah kami hafal. Maka adik-adikku yang santri di sini, jadikan hafalan adalah senjata antum. Hafalan. Dan kita sudah sebutkan tadi ucapan Ibnu Ar-Rahabi, wathuluthani wa humat tamamu fahfad fakullu hafidhin imam. Hafallah, dan setiap seorang hafid itu akan menjadi imam. Bukan tujuannya kita untuk ingin dijadikan imam. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita bisa menjadi seperti Ibnu Mubarak ketika manusia disibukkan, difitnah dengan dunia, beliau masih bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, walaupun itu beliau baca dan beliau nikmati hidup dengan kitab-kitab yang berisi riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam